depan ada video lagi P1687VR. Banyak murid semua lah. Barusan ini lagunya itu apa? Low lagunya Gita loh. Iso yo. Gita iku iso ngene cok. Cok ngene kita saya lagu. Wah iki gak apa-apa tak ayan tas step. Tak apa ta. Mate ta. Nih, Kikis kan paling keplok-keplok. Nih aku kalian tahu lah aku. Terus aku beli camilan. Terus nyamil kan makan terus lihat kanan kiri. Ya nggak tahu aku. Pas itu aku seperti itu. Iya. Emang kan aku mau dibunuh kan sama ayah JSK STK. Aku mau dibunuh sama mereka. Tapi mereka bunuhnya aku. Makanya aku selalu mimpi aku dibunuh gitu. Sekitarku dibunuh. Aku mau dibunuh aslinya. Tapi mereka bunuhnya itu pengen aku bunuh diriku sendiri gitu. Iya, kalau mesti dengerin lagu itu low lagu yang kita salah. Iya, aku ngelontok, aku apapun tuh inget. Aku tuh peka anaknya. Dari aku di Jogja ya, aku semenjak di Jogja itu kan menurut aku tempatnya cukup mistis. Nah terus aku di Jogja itu belum dicuri perawanku, jadi aku masih pertama di Jogja itu ya. Aku ngobrolin sama Meganisa, katanya kalau kita udah lama di Jogja kita bakal denger suara Nyi Roro Kidul lewat lending gitu kan. Terus aku di asrama kan aku bilang, Radit, kok aku belum dengar suara Nyi Roro Kidul lewat. Jadi aku awal di Jogja itu Agustus 2011. Aku di Jogja Agustus 2011 kan. Terus dia itu dengar suara Nyi Roro Kidul lewat. Terus Mas Yanadi itu bilang, oh Mas Iqbal kan emang udah lama di sini. Nah tinggal Mas Revi, Mas Mirza juga udah di Jogja. Paling Mas Yanadi, Mas Revi, Mas Yuda itu. Terus ngobrol sama Meganisa kan juga perantau sama kayak aku. Siapa yang denger? Mas Yanadi yang denger. Habis itu ya kan si siapa Radit kan suka banget sama Momo Geisha. Jadi di asramaku tuh depannya Mandala Krida itu seminggu sebelum aku dengerin Nyi Roro Kidul itu ada Momo Geisha. Ada Geisha datang kan. Dia kan suka banget Momo Geisha. Terus aku gini, Dut, apa ada Momo Geisha? Aku gitu. Ya aku langsung ke sana. Ya dari Desember kan ke situ. Nah sebelum Desember tuh aku denger Nyi Roro Kidul lewat. Jadi kan sama Rania kan sebelahku. Glending gitu. Terus aku gini, apa ini? Kok rame banget gitu. Padahal di depan jalanan udah gelap, kok rame banget. Apa ya? Kayak kuda gamelan ngung gitu kan. Aku udah peka kan. Nyaring banget sampai kupingku tuh ya. Sampai udah gak mau denger aku gitu. Sampai kupingku tuh undang ding gitu. Jadi kayak udah lewat gitu kan. Terus aku bilang ke Radit, iya emang gak ada yang lewat gitu, gak ada sama sekali sepi. Terus aku bilang ke gengku GM kan, tuh kan bener kan udah datengin gitu. Terus habis itu ayangku meninggal, aku masih perawan. Ayangku meninggal sebelum dibunuh kan. Aku emang mau dibunuh kan, aku udah peka. Makanya aku delkon, kayaknya aku ada yang mau bunuh aku ya. Entah ada yang mau nyuri mobil. Aku mikirnya nyuri mobilku gitu. Karena dia nunjukin apa si Iran itu, terus si Michael ada foto mbaknya, terus
ini apa mobil aku, tapi aku apa merantau, aku turis, ini mobil aku di Semarang katanya. Terus habis itu aku berada kok, aku nggak mau nyuri, nggak mau maling, nggak mau apa gitu kan, aku cuman butuh bantuan gitu lah. Terus aku mikir kok nyuri, ini mau nyuri nih aku gitu, kayak mau nyuri mobil lah kan. Aku nggak mikir ada orang baru mau nyuri perawan, itu kan suatu yang apa ya, menurut aku yang nggak ada di otak aku gitu loh. Terus habis itu kan, itu masih 2011. Terus 2011 itu ya ayangku meninggal, ayangku yang mereknya Ronji itu meninggal. Terus habis 40 harinya tuh kan aku kesana dianterin Mas Iqbal sama Mas Mirza, Mas Yanadi, pokoknya nganterin aku ke Kelajuran. Terus habis itu nah mereka semua, Mbak Ovi, Nana, Firsa, Febri itu udah ke masjid, udah apa sudah berdoa kan lah. Terus aku gini di rumah kan, kok ada yang ngotak pintu ya, anginnya kenceng banget ini. Nah musim udan toh, akhir tahun 2011 itu, kok kenceng banget ini 40 hari. Aku dateng ke rumah nemuin aku, karena kan aku deket banget sama Yangku kan, aku kan anaknya baik gitu kan, kayaknya cuman aku yang care sama Yangku, lainnya saudaraku tuh nggak ada yang care gitu, mereka tuh ngurus duniawinya. Apalagi Singa tuh nggak pernah ngurusin, yang paling gemi ngurusin tuh ya aku. Jadi Yangku tuh datengin aku karena aku kan anaknya baik ya, aku tuh gemi sama apa orang sepuh tuh aku ya nggak tahu, sampai aku ditarik ke prodi gitu kan. Terus habis itu apa Gus Ria sampai ngeman aku, nggak tahu kenapa gitu ya, kenapa aku tuh ya gitu. Jadi aku anaknya emang seperti ini gitu, jadi mbahku tuh paling sayang sama aku gitu, karena aku anaknya baik. Terus habis itu aku ke apa eyangku tuh datengin aku, dia suka duduk di depan TV kan, aku lagi nonton kartun kan biasa. Ngapain nih sendirian di rumah, pada udah baca yasinan kan. Waduh, kok ada yang duduk di belakang aku gitu, ada yang duduk ini di belakang aku gitu. Tak lihat, terus ada yang ngetok, ini ada yang ngetok kursinya, duduk gitu. Aku bisa lihat ayangku. Terus bisa aku pulang kan, aku ketemu ayangku di makamnya, terus aku ikut ke makamnya kan. Persis di makamnya itu dia nyambut aku di pendopo kan, pendopo gitu. Terus habis itu oh apa ayangku nih ngenalin temannya udah sepuh, ada juga yang matinya tuh mereka masih kayak masih kecil mati gitu, mungkin ketabrak atau apa mati gitu loh. Terus ini iya no sini, ini sama ayangmu semua, ayangmu barusan datang gitu. Aku loh, ini tuh aku gini, ini tuh makamnya ayang aku yang aku barusan ini 40 harinya nyekar aku gitu. Kok ayangku gini, ayo no minum minum di sini, unjuk-unjuk, diajak ngobrol sama mbah sepuh, mungkin mereka sudah mati semua. Aku ketemu sama mereka, terus ya ampun iya mbah iya gitu. Terus aku lihat sekitar tuh, ini makamnya mbahku, aku gitu. Terus aku ya langsung bilang mamahku, bilang Mbak Ovi. Wah, jadi aku tuh karena aku disayang banget ya, jadi cuman aku loh yang didatengin sama ayangku itu. Iya, aku bisa lihat ayangku, jadi kayak mereka tuh yes gitu, sampai sekarang masih inget ini makamnya ayangku, tapi kok orang-orang di sini tuh hidup semua, kok mereka menyambut aku di makamnya gitu. 2011 itu cuk, ya Allah medeni kebiles amat aku iku loh cuk, kaget gitu. Jadi terus aku gini apa itu sebelumnya aku tuh peka banget tuh orangnya, mengerikan kan. Aku tuh mistis itu, apalagi darah suciku ya
Cecer di Jogja, itu lebih mistis lagi tuh. Aku rasanya kayak udah ketempel-tempel sama di Jogja, itu udah ketempel-tempel makhluk kayak gitu ya. Aku denger rasanya malah makin ini. Terus uji kan cecer di tahunnya Salatiga, aku diseret. Itu di lantai kan paling dipel tuh sama seorang Salatiga, dipel terus diperes masuk ke tanah kan. Ituku, darah suciku. Terus aku cecer. Ya, cecer di celanaku. Aku kan bilang cuci busuk bohnya. Itu yang mau diminta itu Harun, tapi disuruh ke Polresta. Aku belum sempat ke sana. Ke Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Terus habis itu ya itu kan sudah apa ya, mistis lah intinya. Yang aku ini mistis itu kayak misalnya di asrama itu ya, itu katanya itu kan dulu apa Belanda kan, UGM itu dulu Belanda itu. Jadi yang rasa kayak ada apa ya, peka lah aku. Terus habis itu apa ya, sukanya kan sama Rania kayak apa, bau wangi gitu loh sukanya. Iya, jadi kayak aku ini apa sih ini, kok kayak ada yang bau kembang gitu sukanya, padahal nggak ada apapun. Atau bau kayak misalnya ada yang pakai apa pasta gigi tumpah gitu loh. Jadi kayak apa sih, kayak ada makhluk selain di situ. Sama di apa di Babarsari depannya CKPN aku belum kenal Iwa ya. Itu aku masih sekelas sama Mas Iqbal, Mas Yanadi. Aku pindah situ karena Radit mau ke Yogyakarta kan. Aku di situ dibantuin Firsa, Nana, sama Lia Mimi. Meganisa tahu setelah aku pindahan. Mereka tahu. Iya, sama Firsa, Nana, kan aku ke Kajuran kan. Sana Nana pindahan ke situ. Depan CKPN itu. Belum kenal Iwa sama sekali. Jadi semua serba ketepaan. Habis itu aku pindah ke Concat sama Lek Yani, Leko, Yunan, Dama, diusung-usung. Habis itu aku pindah ke Eyangkop, aku lulus kan. Pindah ke Eyangkop, aku Sinarmas kan. Tesis setahunan aku di rumahnya mbahku itu, bahasa Nikem itu. Terus habis itu aku lagi tesis itu. Iya. Terus waktu di Concat itu sama Mbak Ita ya, sama Mbak Ita, sama Santi, sama Sinta itu juga gitu. Itu kan belakang rawa. Aku sama Via sama Tia tuh, ini bau wangi apa sih gitu. Kayak ya, ini bau wangi apa sih? Kita gitu sukanya. Jadi ini apa sih gitu. Oh ini ya apa nano menyan enggak gitu. Jadi aku tuh kayak apa ya, mistis itu loh ngerasanya. Yang lebih mistis lagi ya, aku kan di Sinarmas di mes itu ya. Mbak Nuri, Mbak Novi tuh aku masih bilang, Mbak, aku tuh ya semalam ini kan dulu tempat kebakaran, aku lihat semua manusia gosong itu, Mbak. Dia itu ada di depan tanaman-tanaman tempat mes kita itu. Wah, mereka langsung gitu kan. Ke Vika, ke Mak Lisa, ini ada motor putih L1430 DD. Ada ini, iya gosong semua. Terus begitu cuma camping gosong, terus ngeri, terus mereka senyum ke aku. Jadi mereka sembunyi semua di balik pohon-pohon itu, tanaman itu. Aku gitu, mereka langsung gitu semua. Iya, jadi aku belum melihat orang gosong itu. Padahal itu aku nggak tahu kalau di Mes Roxy itu dulu kebakaran. Iya kan, kebakaran emang dibakar toh. Aku nggak tahu, tapi aku bisa ngelihat itu semua loh. Mereka tuh bisa senyum-senyum ke aku yang gosong-gosong itu.
terus baunya tuh busuk banget gosongnya tuh. Aku tuh bilangnya aku tuh bisa lihat semua kok. Memang kan aku mau dibunuh kan, makanya aku kok mimpi sama Mas Helmi, emang aku mau dibunuh sama mereka gitu. Kok aku bisa mimpi Adi ditembak mati langsung dikubur, terus kita semua nangis, Ragunungku nangis. Iya, sampai yang emang kan mau dibunuh kan sama mereka. Aslinya aku mau dibunuh, tapi mereka tuh pengen bunuhnya aku pengen mati dengan sendirinya karena ayahnya tahu watakku. Nah kalau anak ini seperti ini pasti dia bunuh diri, habis ini bunuh diri pasti gitu. Kok nggak mati-mati, karena aku nggak ngeh kan perawanku dicuri, makanya mobilku dikepruk itu loh gitu. Terus habis itu ya apa apa namanya, aku lihat yang gosong-gosong itu kan. Terus Mbak Novi mesti ada kayak tuyul gitu ya kan, ada hanger, kita mesti hanger di kayak ada toiletnya gitu kan, hangernya tuh dibuat mainan kelinting. Terus aku mikir gini, tadi itu ini letaknya di sini, kok ini jadi ngacak gini sih aku gitu. Mana sih kamu mindahin bajuku ya gitu. Enggak, oh berarti aku yang denger itu kelinting itu dipindahin sama tuyul itu. Oh gitu sih, ada yang kayak lari gitu. Iya, tapi kan mereka bilang kan mereka nggak mau cerita, awas kamu cerita apa lagi gitu. Iya, jadi itu pindah-pindah. Sama Arnika juga gitu, sama Friska juga gitu. Tapi ya mereka nggak ngurus lah, karena kan di situ tempatnya rame. Terus kita kan mesti berisik, kan mesti rempong gitu. Terus aku mesti bilang, apa ini loh mesti dipindah-pindah ini gitu. Jadi aku tahu, oh di sini tuh ada ini gitu. Aku tahu peka. Yang lebih mengerikan lagi ya, aku update kok di FB aku tuh lebih mengerikan lagi waktu aku yang militer itu mengerikan banget ya. Sampai yang militer di San Diego Hill sebelahnya itu kan, itu militernya keras banget kan, lebih keras daripada militer di UPN waktu aku Dodik Bela Negara. Itu juga uji nyali loh. Uji nyali itu aku lewat apa ya, kayak uji nyali di mana, di Dodik Bela Negara UPN itu kan juga uji nyali kan, seangkatan itu sama Trang juga kan, sama Trang sama Mak Rempong, kita ber-13. Masukin Mas Rega kan baru gitu, jadi kita lebih lama kan, mereka baru berapa bulan di UPN-nya itu. Nah, udah lama. Terus habis itu ya, itu situ juga serem. Aku udah mau mati itu. Aku udah mau mati. Ya Allah, gitu terus tuh. Aku ada lihat aku prosa, Allah gitu. Terus aku lihat semua gitu, ada nyimak aku. Jadi ya apalagi yang di Dodik Bela Negara itu ini serem banget. Jadi kan aku ada keupdateanku, aku motoin di situ ya. Itu tuh semingguan di sana. Terus aku update kok di situ. Terus aku setim sama siapa itu, aku tulis di situ ya, Teguh dan siapa itu ya. Aku tulis di situ di updateanku. Terus habis itu kan ngelewatin kayak makam San Diego Hills tuh kan, kita ngelewatin. Jadi rutenya itu, jadi setelah 5 menit 10 menit depan kita sudah nggak kelihatan, 5 menit sampai 10 menit kita baru jalan gitu. Jadi timer, jadi kita pastikan kita itu sendirian gitu loh. Terus jalan kan, nah mereka tuh bilang ada nenek gayung. Jadi berapa sinarmas itu kan seangkatan itu 44, 45 sama 46 apa ya, seangkatan yang itu militer. Jadi nenek gayung kan, mereka dia ngeliat nenek gayung itu melayang. Kalau aku nggak lihat, karena kayaknya nenek gayung itu ada di semak-semak rawa-rawa itu. Jadi nggak lihat itu melayang. Ada nenek gayung ya. Bayangin itu kayak gitu, masa ada nenek gayung terus mereka melayang. Iya, ada di rawa-rawa yang setelah kita masuk ke situ, kita kayak masuk hutan gitu, ada hutan pinus, hutan bambu gitu ya. Itu ngeri banget.
kita nggak tahu rutenya. Raffi yang itu, aku sama yang kocak itu kayaknya malah makin nempel semua gitu. Terus aku mikir gini, ya ini apa aku ketempelan atau gimana ya, kayaknya ada yang nyimak aku semua, dari manapun tuh ada yang nyimak aku. Bayangin aku udah kayak mau mati, aku udah mati di sini, udahlah aku gitu, sampai mati di sini udahlah aku matilah sekali dimakamin di sini, mahal aku kayak gitu. Mana itu mengerikan banget itu apa alurnya kan. Terus ya setelah itu itu sebelum uji nyali itu ya, sebelum uji nyali itu setelah uji nyali apa sebelum uji nyali ya, pokoknya itu kan aku capek ya, habis paski, habis ini. Terus mereka tuh masih berisik kan, jadi kayak militer gitu kan, tek gitu. Terus atasku itu Mbak Nuri, seberangku tuh Novi Iriani sama Susan seberangku. Terus ini Mbak Nini sini angkatan 45 gitu kan, kasurnya putih, terus ada kayak naik gitu. Nah terus aku gini, ya ampun aku capek banget gitu. Terus aku duduk kan, terus aku tidur, HP-nya aku taruh sini. Udah lah, aku tidur istirahat lah, mereka masih rempong, ada yang lagi nyamil gitu kan. Terus aku tidur. Terus aku gini, aku ngelihat tadi kayaknya teman-teman aku ini pada nyamil ya, pada ngerempong gitu kan. Novi, Uriani, Mbak Susan pada ngelipet-lipet baju. Terus aku paling pojok yang dekat jendela. Terus aku gini, kok rame banget ya, kok manusia tuh berjubel di situ, di barak itu berjubel manusia. Temanku sampai, aku nggak ngeliat temanku sama sekali berjubel. Aku duduk di tempatku itu berjubel manusia. Terus aku digeret-geret sama anak kecil kayak tuyul-tuyul gitu. Mereka minta tolong, mbak sini. Itu di tempatku barak itu. Jadi mereka ngelipet-ngelipet bajunya tuh sampai kemana-mana, karena terus kayak berantakan berjubel orang. Kok nggak lihat temanku sama sekali di barak itu. Jadi di situ juga itu banyak manusia berjubel gitu, kayak keluarga gitu berjubel, pada bingung mau jalan kemana jalannya. Anak-anak kecil tuh pada minta tolong ke aku, mbak tolong mbak. Aku gini, ini apa sih enggak, aku mau istirahat tadi, aku udah lipet baju, aku udah istirahat gitu kan. Terus itu berjubel, ini penuh banget, ini apa sih kok barak banyak manusia gitu, ini bukannya hutan di sini tuh. Aku sampai kayak gitu, banyak sekali manusia, itu terang, lampunya terang ya kayak di situ, di tempat itu, di barak itu. Terus aku gini, Mbak Nuri, aku kan gitu, Mbak Nuri, mbak ini kok rame sekali, ini ada apa? Aku gitu sampai gitu, aku gitu kan. Terus habis itu gini, terus aku ngeliat kan, ya Allah, loh kok hening loh, pada kesana semua ya gitu. Tapi lampunya nyala kan, gak boleh dimatikan emang gitu. Kecuali kayak apa yang dilempar itu, dilempar panci itu ada tuh, dilempar panci sampai aku nak panci dulu, aku mau mati, ya Allah, aku ibadah syahadat kan, mati aku kayak gitu kan. Terus aku gini, loh temenku kok pada istirahat semua, loh tadi orang-orang tadi yang ramai kemana? Aku gitu, Mbak Nuri, mbak kamu, Mbak Nuri tidur. Terus aku, loh orang-orang tadi kemana? Anak-anak kecil itu kemana? Aku kan gitu kan. Terus kalian tahu HP ku tuh dari mana? HP ku tuh ada di sini ya. Terus aku mikir, tadi tuh HP ku tak taruh di sampingku, jadi aku tidurnya tuh gini, aku duduknya tuh gini, kayak orang mati tuh loh, gini. Terus aku gini, tak update kok di HP ku. Aku gini, ya Allah. Terus aku lihat HP ku, jamnya 00:00. Allahu Akbar, aku langsung gitu, ya Allah, aku langsung gitu kan. Pas aku langsung bangun, langsung lihat HP ku, langsung megang ini kan, loh kok ada HP ku, langsung 00:00. Hah? Aku langsung, itu 2014 kan ya, militer 2013-14 kita ya angkatan 14. Allah, aku langsung gitu kan. Tapi harus istirahat semua ya. Loh, orang-orang tadi, anak-anak kecil tadi yang narik aku kemana? Mereka minta tolong. Terus aku mikir gini, terus besoknya
Mbak Nini, aku tuh kemarin tuh di barak itu penuh manusia dan mereka pada minta tolong ke aku. Berapa minta tolong ke aku itu kenapa gitu? Udahlah, saya nggak apa-apa, malah serem loh di sini. Sini tuh makam semua isinya. Gitu, makamnya tuh kayak apa, marga keluarga-keluarga gitu loh gitu. Udah nggak usah di ini gitu lah. Habis ini juga pulang kok gitu. Terus aku, iya ya. Apa mungkin mereka yang di situ di makam itu minta tolong ke aku, kenapa? Apa mungkin makamnya tuh sudah nggak layak? Karena ada makam tuh yang kayak mangkrak gitu, jadi kita lewat makam tuh yang kayak mangkrak. Ada yang bagus kan, San Diego Hills, tapi yang ada San Diego Hills aku lihat waktu lewat itu kan, aku langsung gini kan, sembuh wes prosok sampai sampai semua itu, sampai wajahnya kan dia nu hitam semua ya, biar kayak kita menyamar gitu loh, prosok terus aku langsung mikir, ini aku mati, udahlah mati ya aku gitu. Terus habis itu ya ampun, apa, terus kemarin tuh yang minta tolong ke aku siapa, terus umpel-umpelan, terus ya ampun mereka tuh minta tolong ke aku loh, semua temanku nggak ada loh, mereka tenang hidupnya, cuman aku yang di ini, karena aku tuh peka. Nanti aku bilang apa peka, apalagi semenjak perawanku dicuri itu ya kayaknya aku ketempelan gitu loh, entah apa ya, peka. Makanya malamnya langsung manggil aku butuh bantuan apa, aku peka gitu. Kalau sekarang pun sama Sony ya, misalnya kemana, Sony kok dingin banget sih, ini ada apa ya, aku gitu, apa sih kamu Nyil gitu, apa sih kamu Ri gitu. Terus aku mesti apa ya, kayak ya peka gitu loh aku gitu. Jadi temenku nggak ada, semua mereka hidupnya tenang, cuman aku tuh selalu yang kayak di apa ya, pembunuhan atau apa yang darahnya kemana-mana, aku masih kayak gitu loh. Jadi emang aku kan emang mau dibunuh aslinya, emang aku korban pembunuhan, emang mereka pengen aku tuh mati ya. Aku yang baca aku sekilas gitu, emang kayak SDK tuh pengen aku mati, tapi ya aslinya pertama mau dibunuh ya, tapi kalau dibunuh mereka pasti kriminal, jadi mereka pengen aku mati dengan sendirinya gitu. Jadi ada ancaman, ada teror, ada bully gitu. Kalau misalnya aku bunuh diri kan, karena mereka tahu aku seperti ini gitu, pasti kalau aku pendiam, penakut, minderan, karena emang aku seperti itu kan, nah mereka pasti, anak ini pasti sebentar lagi mati bunuh diri gitu. Nah aku semenjak perawanku dicuri, darahku tetes itu ya, entah aku buat tumbal atau apa di Yogyakarta itu yang Tanjung Kidul atau apa, itu kayaknya aku semakin peka. Aku awalnya udah peka dari aku kecil ya, dari aku orok, dari aku bayi itu aku udah peka, tapi sekarang aku makin peka. Dan itu hal itu mengirikan, apalagi waktu aku duduk bela negara UPN itu ya, depanku kan Resti sana Jombang, memang dari San yang endut putih, dia jurusan agribisnis, angkatanku kan ada 60-an, terus sekarang tinggal 30-an 40-an gitu ya, mereka resign karena keterima PNS kayak Mbak Foni kemarin gitu ya, dia UPN-nya resign kayak Titi itu loh. Nah Mbak Resti dari resign, dia balik ke Jombang, dia keterima PNS di Jombang. Depanku Resti kan, jadi 5 menit 10 menit aku ngejar Resti, ya Allah nggak ketemu. Aku tuh ngeliat apapun di situ, ya Allah sembuh, aku nggak mau lihat, pokoknya aku ngeliat semua sembuh, luar aku UPN gitu kan. Oh, itu kan pakai kerudung kan, terus kerudungku tak ngenek, aku nggak mau lihat apapun sekitarku. Itu aku udah yang tapi lebih ngeri yang di Sinarmas itu emang di apa, karena di situ tuh makam, dan di situ emang dulu kayak tempat pembunuhan berantai gitu. Nah kan di situ buat markas apa kayak militer gitu. Iya, jadi ya ampun, aku paling ngeri itu ya itu. Aku bisa lihat perasaan tadi aku ini, ya ampun, ini teman-temanku masih banyak lipat semua daripada aku langsung ya Allah langsung gitu, ngeri banget kan. Itu yang paling ngeri sih menurut aku, karena semua minta tolong ke aku, geret-geret ke aku, apa udah wajahnya tuh yang udah nggak utuh ya, tapi mereka udah saking berjubelnya tuh nggak ngeliat wajahnya orang-orang itu, udah serem-serem gitu wajahnya itu. Jadi apa yang jadi aku tuh peka anaknya, jadi aku bilang maksudnya aku tuh peka loh anaknya, ini apa tuh aku peka gitu. Jadi semenjak itu udah ini ya, mistis aku tuh aku udah ngalamin numpuk, udah mau aku ceritain mistis aku lihat apa peka gitu. Makanya aku kayak mimpi kayak
main Adi Bang mati, emang aku mau dibunuh kan sama mereka gitu. Terus habis itu aku mendapat 3 perempuan itu kayak JSK dia kelas ya, aku mau parkir situ nggak bisa, ada lagunya katanya Ateng, Ateng kan suka Tokopedia lagunya Mama Rempong, MacBook, oh nana ya, kalau Ateng nyanyinya oh nana ya, saya ada iklan Tokopedia. Habis Upin Ipin kan, suka Upin Ipin ya kan, aku juga mau ke Malaysia sama Bu Indra Budwi. Nah itu Upin Ipin itu apa, Ateng tulisnya oh nananai oh nananai nananai gitu, terus nyanyi di Ateng. Terus habis itu apa itu kan ya, aku situ parkiran penuh, akhirnya aku parkir di Dedi. Terus ada mobil, oke, mobilnya murid lah semua. Ah itu we Oriza Queen, oh wis domi Oriza Queen, aku gitu. Ya ketepaan lah, itu kan penuh situ. Terus pas aku balik, Oriza Queennya nggak ada. 441 NI-nya masih ada. Terus sebelahnya lagi LYI, nggak tahu beli sopo. Murid semua. Sampai kelas, terus sampai kelas aku ini kok anak-anak nggak ada ya. Terus Bu Sria sangu, Bu Ari sangu, mirip sah gitu. Ini apa udan sih, paling makannya itu wae gitu. Ya udah Bu gitu, tak Mbak Tantina. Nah udah pesan sayur aja, ya udah pesan rujak ya Mbak gitu. Yang mana gitu. Manut sah, coba kamu lihat itu, kayaknya ini deh rekomendasi di Argade Rungkut, nggak tahu aku di mana, dipesan di Argade Rungkut, nggak tahu. Pokoknya Mbak Tantina kan juga namanya Rungkut, nggak pernah kesana. Pokoknya aku beli situ makan. Terus ada Mbak Ica mau ngurus apa sertifikat apa ya Mbak Ica. Terus Mbak Ica makan. Mbak Ica itu ternyata alumni Spensa, alumni Smala sama Mas Viko, suaminya. Kan anaknya masih umur berapa, kan aku pernah update kan rendangnya sama lu kita sama Mama Rempong di ruangan Bu Srihas, waktu masih di ruangan Bu Srihas ada itu anaknya si Ella, si umur setahun apa ya. Ternyata Mas Viko, Mbak Ica itu alumni Spensa Semala UPN mereka. Terus aku bilangin, oh berarti sama Singa. Iya sama Singa gitu, kenal. Walah Mbak Ica malah ngobrol kan, iya mbakku Spensa Semala, cuma aku nggak kenal karena aku nggak Semala gitu. Oh Mas Viko tuh sama 16, dia Spensa sama 16. Iya, alumni UPN semua. Terus sama kayak Mbak Rida berarti. Iya, Mbak Rida sama 16. Mbak Rida kan juga sama 16. Itu ya ada Mbak Rida. Ya udah, terus aku kelas makan. Mbak Ica aku kelas ya. Iya, terus aku kelas. Habis kelas kan, kelas lagi. Terus habis itu kelas maraton 3, ada Mas Ada Krisna, mereka belum pulang, udah pulang duluan. Mereka masih ngurusin apa, besok ada sidang kan, jadwal sidang sesi berapa gitu. Ya udah, aku pulang duluan. Pulang ini gitu. Jadi intinya apa ya, aku udah bilang aplikasinya semua kan, baca sendiri. Terus Mbak Vera bilang apa, Mbak Ayu Hasari aku yang nggak kenal, sopo, kirain tuh Hesti namanya. Terus habis itu apa, siapa, dia bilang kalau ibunya, iya dia bilang gitu sendiri, ibunya itu saudaraan sama apa, Aldi Ben Bregi. Mbak Vera bilang gitu sendiri loh. So Mbak, aku nggak tanya ibunya loh, aku tanya Mbak Ayu Hastiarinya nih ada keluarga apa sama Mbak, kok Mbak langsung cerita yang lainnya, aku nggak tanya apapun loh. Terus ya itu loh, Mbak Vera itu dompetnya, Mbak fotoin Mbak, andai tak Bu Indra meminta apa, kok ada sisa kemarin penelitian, dihilangin sama Mbak Vera. Ya apa sih mau dihilangin dompetnya, tangan di mana ya, sama Rania, pakai Rania, aduh mula katanya mau difotoin. Terus habis itu
dia bilang ibunya Aldi Bregi, bapaknya itu sepupunya dia, jadi itu saudara Aldi Bregi sama sepupunya dia gitu. Lah aku mbak, aku nggak nanya ibunya, aku nanya mbak itu ada saudara apa sama Ayu Hasari, kan aku nggak tahu mbak. Ya masa aku tahu, masa Mas Sony cerita kalau nggak lihat. Terus waktu kita ke Trunojoyo itu aku sama Mas Sony sama mamah kan lihat ada desainer Sony W apa lekong gitu kan, terus di Trans TV. Terus aku Mas Sony lihat, Mas Sony itu namanya Sony W desainer, sama nama kamu. Oh iya ya, namanya sama gitu. Ya udah sih, apa ya, jadi semua serba ketepaan. Itu aku udah bilang aplikasinya semua. Mas Sony tadi gak kabarin aku juga belum bisa ke nenek. Pokoknya semoga Iwa aja kasih nenek cepat di penjara ya. Aku nggak ngabarin ya. Terus tadi dapat skep SPI yang terbaru 13